Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wa salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, jamaah ingkang rawuh, para pengurus, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalem Gusti Kang Maha Suci, di mana kita masih diberikan Allah satu anugerah sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat wa afiah. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang saat kapan anak harta benda itu tidak berguna. Saat kapan anak harta benda itu tidak berguna. Rafape. Berkenaan dengan hal itu bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 11. Surat Ali Imran ayat 11. Tidak berguna bagi siapa, atau boleh saya katakan karomah itu tidak berguna bagi siapa dan saat kapan. Monggo dipirsani. Akan tetapi sebelum kami masuk dalam materi, manusia itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, manusia itu disebut ahli hijab. Ahli di mana hati ini mandang dan imannya bersaksi pada makhluk. Sopo sing ngaji klason, nah iki ahli hijab. Dikatakan sebagai ahli hijab karena hati ini enggak ada rasa atau iman
melihat Allahnya, nggak bisa. Hati ini memandang makhluknya, sehingga jatuhnya iman kita terhadap makhluk. Padahal wahuwa bikulli syai'im muhit, dia dat kang maha suci itu melimputi atas segala hal sesuatu. Bahasa melimputi bisa jadi di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di bawah, di atas, atau di dalam, di luar. Kaifa yutasawwaru, hetah apa mungkin Gusti Allah iku ketutupan sesuatu, padahal wujudnya Allah itu di sesuatu. Enggak mungkin. Tetapi ahli hijab berhubung melihat sesuatunya, maka bagi seseorang tersebut yang tampak, yang nyata itu sesuatunya. Akhirnya inilah Pak disebut sebagai ahli hijab. Yang nomor dua, ahli suhud. Disebut sebagai ahli suhud yaitu ahli hati ini sudah tidak memandang sesuatunya, tapi memandang nyatanya di balik semua sesuatu. Karena ahli suhud sesuatunya itu sudah tidak tampak. Karena sifatnya sesuatu itu al-kaunu kulluhu zulmatun. Sipati sesuatu al-kaun makhluk iku zulmah ay adamun, tidak ada. Zulmah iku gelap, berhubung lampu cahayanya sudah datang, maka zulmah itu tidak ada. Ai adamun, tidak wujud. Jadi sesuatu itu tidak akan pernah wujud bagi ahli suhud saat-saat cahayanya sudah bersinar. Ahli suhud itu oleh karena nur makrifatnya sudah menyala di dalam hati, maka sesuatu itu yang disebut gelap tidak ada. Disebabkan karena si ahli suhud selalu zikron kathiron, selalu hatinya zikir, ingat kepada Allah, kathiron kelawan saakeh-akeh. Bon, niki perbedaan ahli suhud dengan ahli hijab. Monggo dibuka dalam surah Ali Imran ayat 11. Innalladzina sak temene wong akeh kafaru kang padha kufur, kafaru pan padha ngungkuri, ngingkari sapa ladina. Ngingkari apa? Ngingkari kebenaran dinut tauhid, ngingkari ajaran tentang hati untuk melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Enggak mau. Secara umum
merekalah yang ngingkari kebenaran tatanan hukum hakikat. Sampai ada yang bilang gini, Pak, wong syariatmu durung teteh, wis coba-coba belajar ilmu hakikat. Syariatmu toton sih. Iya Pak, kalau si umur 15 tahun itu memang masanya. Masanya kita waktu kecil, taruhlah kita masih di ibtida atau di SD, itu masa-masa kita untuk memperbaiki toto ilmu syariah. Otomatis harus mondok. Makanya nek mondokkan anak itu jangan habis SMP, nanti angel tuturane. Sebab sudah kadung terlalu banyak hati terpengaruh urusan dunia, lebih-lebih HP. SD langsung lulus SD budal ke. Lebih-lebih bagi jenengan yang punya anak kesundulan nih lho. Ndang buakan. Jadi TK sudah dipondokkan. Ada Pak, pondok kecil-kecil, majelis Quran, hafidul Quran, masih kecil-kecil ada. Daripada kok ngerweti Pak mbak mbok ini ngomah, kesundulan ya. Ya, Bapak Ibu, ini cara solusinya kalau kita mengharapkan punya anak yang betul-betul dididik syariati. Lawang jenengan wis umur 40, 50, mondok maneh ngono ta? Gembul anak-anak yang masih masanya itu, gak mungkin toh Pak. Bu, jenengan kali kula masanya sekarang, masa sudah siap-siap untuk hadir game over. Niku masa-masa persiapan kita menghadap Allah. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Apa di saat kita mau menghadap Allah yang kita persiapkan? Darul akhirah, bangunan akhirat, bangunan ruhaniyah. Lah inilah yang kumaksud, untuk bisa membangun darul akhirah jenengan kudu ngagem material. Napa materiale? Dinut tauhid, ilmu, amal, istiqomah. Arepe mbangun omah wedine ora enek, semeni botone, materiale ora enek, ya langsung ngeduk lemah koyok tikus mlebu nang omah. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, masa-masa Anda di atas umur 40 ini wis masa-masa pada umumnya siap-siap menghadapi game over. Terutama jenengan Pak Bu sing wis swidak, wis ojo dianggap umurku sik dawa, ketok sik sehat. Lho, sapa ngerti meneh langsung mak klutik. Sebab kematian datang itu tidak harus nunggu tua, renta, atau sakit. Terkadang si gagah, si ayu, si sedep di sawang, turu marisa subuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akeh ngono iku. Menungso gak patek mau mikir tentang darul akhirah.
Kembali kepada ayat, siapa yang dimaksud innalladzina kafaru, mereka yang ingkar, itulah golongan-golongan yang hatinya mendustai untuk bertemu Allah. Otomatis jenengan kali kula niki akan mengingkari atau tidak mau menerima kebenaran tentang ajaran hakikat menuju makrifat. Otomatis Pak niku. Bahkan yang kita anggap seseorang yang alim ilmu dohire ternyata belum bisa. Artinya masih mendustai. Qad aflahal qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh apa ya, sengsara, benar sengsara bagi orang-orang saat ketika di dunia mendustai pertemuan terhadap Allah. Senangi ketemu gedang, ketemu donya brana. Nggih. Wis duwe bojo siji sik kepingin loro, sing loro kepingin telu. Bayah. Ayo terus nek kak bungkuk ngono. Yang punya pabrik satu pingin dua, dua pingin tiga, nggak ada habisnya Pak. Sungguh nggak ada habisnya. Mobil satu penak mungkin nek loro, loro enak mungkin kanggo anak iko iki. Wis kano marine. Suka-suka kita ahli hijab mesti ngono, mesti seperti itu. Siapapun kita, selama masih dikatakan sebagai ahli hijab, pasti seperti itu. Walaupun Anda fasih dalam membaca Al-Qur'an, bahkan hafid atau hafidoha, iya, walaupun jenengan iki ahli ilmu sebagai penasehat, pasti seperti itu karakter hati kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah yang dimaksud innalladzina kafaru, orang yang mengingkari atas kebenaran aturan di dalam jalur dinul haq yang beliau Rasulullah sampaikan. Iku lan tughniya, ora bakal migunani sak temene orang-orang yang mengingkari atas dinul haq. Iku lan tughniya, ora bakal migunani opo alaihi ming atase mereka opo amwaluhum, piro-piro dunyane mereka. Wis ngomong dunya niki wonten macam loro. Ada yang materi, ada yang non materi. Yang materi berarti sesuatu yang tampak dilihat mata. Yang non materi yang tidak tampak dilihat mata. Contoh, jenengan punya status sebagai ustadz, hafid, hafidah, al-alim, al-alamah. Iki non materi, derajat non materi. Dan semua ini disebut sebagai al-kaunu, makhluk. Niki nek Sayyidina Athaillah dawuh, sifate kaun makhluk iku semuanya kulluhu dzulmah, dzulmatun, gelap. Artinya gelap tidak ada. Bagi siapa kaun ini tidak ada? Bagi ahli zuhud.
Tapi tetap bagi ahli hijab seperti kita tetap ada. Coba sampai nanti masuk kamar, lampu pateni, sampai melek, mesti gelap guli. Jadi kan mesti mengatakan ternyata gelap itu ada. Buktinya saya tidak bisa melihat apa. Loh di situ. Tapi bagi ahli syuhud al-kaunu tidak ada. Karena apa? Perbedaannya karena cahayanya dipetek, lampunya dipetek akhirnya menyala. Loh, gelapnya tidak ada. Sama. Persoalan nur makrifat, cahaya makrifat dalam hati kita manusia ada yang menyala, ada yang tidak menyala. Bagi yang tidak menyala disebut sebagai ahli hijab. Sehingga tumpuan hati kita otomatis terhadap selain Allah atau al-kaun tadi disebut makhluk. Sampai kapanpun kita akan mengatakan bahwasanya makhluk itu ada. Akhirnya begitu. Tapi bagi ahli syuhud sampai kapanpun akan mengatakan kaun itu adam, tidak ada. Perbedaannya cuma satu. Ahli hijab nur makrifati tidak menyala, ahli syuhud nur makrifatnya menyala. Perbedaannya ada di situ. Wala auladuhum lan ora manfaati apa auladuhum piro-piro anake innalladzina kafaru alladzina kafaru anak. Terus kapan? Saat kapan? Harta benda dan anak itu tidak berguna bagi orang-orang yang mengingkari ajaran hakikat. Kapan? Ora berguna minallahi saking adzabe Allah syai'an babar belas. Belas gak ono manfaati sama sekali harta benda yang kita kumpulkan. Bahkan punya status satu Kabupaten Sidoarjo paling kaya adalah kita. Pabrik-pabrik yang berdiri milik saya. Ya toh? Bahkan jabatan bupati saya. Loh, semuanya milik saya. Wis kati ngomong apa ambean? Umpama. Lho ngono lho iku. Nah, anak-anak saya yang kelihatan lucu-lucu tadinya, yang katanya pinter maca Quran, pinter ilmu hadis, pinter ilmu falah, pinter ilmu alat, rami gunani. Rami gunani, belas. Artinya tidak bisa mereka-mereka itu menghalangi atau mereda atas siksa Allah. Iki yang bagaimana? Sampeyan terus ngaji nih. Ojo sampai diputus tingku nunggu salah paham. Wa ulaika lan utawi mengkunu mereka hum ulaik iku waqudun nar, justru amwal aulad harta benda anak iku sebagai bara apinya kita sebagai orang tua, suk ning neraka sebagai bong-bongane niku lho Pak. Wis. Saya katakan ada dua kacamata. Kacamata syariah mengatakan
Inilah orang-orang yang mengingkari atas kebenaran apa yang ada di dalam hukum Islam, syariat lagi. Besok ning akhirat, besok Pak, tidak di dunia ini. Sebab di dunia jelas hartanya manfaat, bisa beli makan, bisa untuk ngutangi orang, bisa untuk apapun. Berharta. Anaknya juga begitu, semua dimondokkan, bisa ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Manfaat toh? Manfaat. Manfaat. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, seakan-akan di dunia ini harta dan anaknya itu ada guna dan manfaatnya, tapi di akhirat tidak. Udah, kacamata syariat. Tapi kacamata kalau kita tarik di kacamata ahli syuhud, hakikat beda Pak. Ning dunya iki. Bagi ahli syuhud di dunia ini selain Allah termasuk amwaluhum wa auladuhum, harta benda dan anak. Ini kan makhluk. Dikatakan tidak bermanfaat karena bagi ahli syuhud itu sudah tidak ada. Sama statusnya harta benda dan anak karomah sama. Harta benda dan anak itu kan ada di materi. Lah karomah di non materi. Sama semuanya makhluk. Ini Bapak Ibu, bagi ahli hijab, tatkala kita tarik dari hukum hakikat, nggak migunani. Justru akan menjadi penghalang jenengan kali kula ruh ini datang Allah. Karena masih menuduh beriman bahwasanya al-kaunu wujudun. Bahwasanya makhluk itu wujud. Bingung titik nggih? Gak apa-apa bingung kok. Ini prosesnya gak bingung, iku bingung terlebih dahulu. Terus tadi disinggung Bang Haji Roma Irama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wonten lagune. Sora dulu. Bentuk sampean bingung, pun kula bangsuli melih. Miturut kacamata hakikat dikatakan tidak berguna bagi orang-orang yang ingkar tentang amwaluhum wa auladuhum, harta benda atau anak di dunia ini. Gak usah ngenteni sok ning akhirat, kata orang syariat. Mengapa tidak berguna? Karena di mata ahli syuhud yang namanya kaun makhluk itu tidak wujud. Sehingga bagi beliau tidak akan menghalangi perjalanan ainul basirohnya untuk memandang Allah. Tapi bagi ahli hijab seakan-akan di dunia ini manfaat. Tetapi justru harta benda dan anak yang disebut makhluk termasuk karomah sing sampean lakoni dek wingi Minggu, Sabtu malam Minggu, akan menghalangi jenengan ruh dalam memandang terhadap Allah di dalam kemakrifatan. Jari arek-arek saiki gak bahaya tah. Lah ngoten nggih.
ya bahaya kanggo kita ahli hijab. Mana buktinya kalau jenengan ini terhalang dengan sesuatu tersebut? Nyun sewu. Ketika saat jenengan ini ada kebutuhan yang ada kaitannya dengan harta benda dan anak, hati sampean iku mesti beriman kalau harta benda dan anak itu manfaati. Iki ahli hijab atau alladzina kafaru. Jatuhnya iman sampean kali kulo mesti pada makhluk. Loh, inilah yang kumaksud bukti di dunia ini amwaluhum wa auladuhum, harta benda dan anak itu ternyata bisa untuk menghalangi ruh kita untuk bertemu Allah. Inilah disebut wa min waraihim barzakhun. Inilah barzah, Pak. Barzah itu dinding. Gini dinding-dinding ngeten iki diambilkan perkul jebol, tapi barzah harta benda dan anak ini yang tidak bisa panjenengan robohkan kecuali yang merobohkan itu Allah. Otomatis syarat kita harus patuh pada Allah, baru barzah itu akan dirobohkan. Wong syariat ngomong alam barzah, alam di mana mengurung beberapa arwah, banyak arwah di dinding supaya ini tidak bisa keluar kembali ke dunia dan dia tidak bisa ke akhirat sebelum waktu yang ditentukan datang, yaitu kebangkitan. Nggak bisa, terkurung. Makanya jangan percaya ambek lagu ben malam Jum'ah ahli kubur mulai nang. Enggak, Pak. Enggak iso. Mulai nang ndi. Janji kepingin mulai. Tapi ora iso, terdinding oleh Allah. Ahli hijab loh ini yang ku maksud, ahli hijab. Masalahnya lagune lapo tujuane mulai nang omah njaluk pendungane anak ahline lah ngoten nggih. Oh nek gak dikirim mulai. Nek dikirim mboten mulai. Iki sing ngarang iku sapa sih ya sini? Lagu iki rek. Tapi nek maksudnya supaya anak iku mau gelem kirim donga nang wong tuwa ora apa-apa. Tapi asline mboten saged pulang, Pak. Mboten saged. Bagaimana kita akan bisa pulang? Lah wong kita di dalam penghalang kegelapan itu. Makanya secara realita coba kita nanti pulang kita terpejam. Enggak akan bisa. Yang ada gelap. Terdinding. Jadi barzah itu secara hakikat adalah al-kaunu, perkara selain Allah yang masih nyun sewu bercokol di dalam hati kita. Akhirnya jatuhnya iman kita tidak pada Allah kang sejati tapi terhadap makhluk. Mohon Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa ulaika hum waqudun nar. Iki jadi bahan bakar api neraka. Artinya ahli hijab kalau toh nanti ketika jenengan kekayaan jenengan ini diambil oleh Allah dengan cara Allah sendiri, entah bangkrut, entah dibujuk orang, akhirnya jenengan iki asalnya kaya menjadi miskin, sampean lihatlah gelisah sampean. Susah. Karena ahli hijab nggak bisa pandangannya melihat Allah. Tapi bagi ahli syuhud nggak akan ngefek, Pak. Itu dijatuhkan pada kemiskinan.
sekarang jenengan tidak dijatuhkan terhadap kemiskinan. Jenengan mesti hati iki tersiksa dengan kemewahan harta takut hilang. Kadang-kadang ngutangi ae ono anak-anaknya karena yang diutangkan itu bukan uang laki tapi uang akhirnya gimana? Mana kadang mutu loh Pak, sama mutu barang. Lanjanya yang diutangkan anak perempuan, uang perempuan. Jadi ya mana? Yo, itu kita sebagai ahli hijab itu ngoten. Bukti bahwasanya harta benda sebagai siksa di dunia ini, kita itu bingung karena kesugihan kita. Nyun sewu, memang satu sisi koyo enak, bisa tuku ini, bisa beli ini, ngoten nggih. Tapi hati jenengan pasti akan takut kehilangan itu. Ini termasuk siksa Allah. Lah bagi jenengan ahli syuhud yang melarat apanya sing sampean takutno ilang ngoponi? Lah wis gak ono. Jenis pencuri, perampok, iku mesti merampok orang orang gak punya poni sing dirampok. Ada perampok gendeng Pak. Ada perampok gendeng. Ngerti bahan apa harta berharga tapi tidak tahu itu harta berharga. Iku kisahnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Iku kisahnya Imam Ghazali. Saat Imam Ghazali itu beliau secara dohir punya status rektor, menjadi rektor Kairo Al-Azhar. Rektor niku kan jauh tingkatan nang kuliah yang paling tinggi nggih. Rektor. Sampeyan eling masalah kula ora tahu mengenal itu ngoten. Cara bayaran fasilitas lebih baik daripada dekan, daripada dosen. Lah ngoten nggih. Lah semua itu ditinggalkan beliau. Beliau tinggalkan anak istri, ditinggalkan hanya membawa goni, bago. Cara sakniki niku mungkin glangsing lah Pak. Nurut dalan mlaku-mlaku. Naik gunung turun gunung. Padang pasir gitu. Suatu saat ketemulah perampok gendeng. Saya katakan perampok gendeng, perampok ra ngerti kalau di dalam goni itu adalah harta yang berharga. Di dalam goni itu isinya mushaf, apa? Lembaran kertas yang ditulis oleh beliau, cuman artinya ini khusus membahas tentang ilmu tasawuf, khusus membawa tentang ilmu hakikat. Beliau masukkan goni, terus dicegat kali 2 perampok, yang disebut perampok gendeng. Intinya, hei fulan, apa yang kau bawa? Mana? Kasihkan padaku. Beliau itu jawab gini, daripada ini ku kasihkan padamu, lebih baik saya mati. Penasaran toh Pak Bungi? Penasaran. Lah Imam Ghazali saat itu pakaiannya ya compang-camping, wis padha gendengi. Wis gak tayo. Niki mungkin perampok iki beberapa hari gak ono sing dirampok. Jadi wis ono wong sing koyo ngono dirampok kae. Akhirnya ditarik namanya goni itu dibuka. Akhirnya berkata waqalu, dan ngucap sapa perampok gendeng mang ngomong ini. Anta majnun.
wahai si fulan, kamu itu orang gila. Jadi ngalor ngidul nggawa kertas. Miturut don prasangkane perampok, mungkin arek iki nganggep iki dhuwit. Kertas itu. Dia tidak tahu. Isi di dalam makalah itu lebih berharga daripada nilai dunia dan nilai dunia seisinya. Oleh karena tidak tahu, maka ikuti campakkan. Sama Pak. Ajaran dinul haq, Rasulullah menyampaikan di jalur ilmu tauhid ini, bagi kita ahli hijab pasti kita campakkan. Pasti. Kita enggak mau. Otomatis selama kita itu tidak mau, ya selama itu kita hati dalam kegelapan. Tapi bagaimana untuk ahli syuhud? Nggih ngapunten lah. Kula mboten maido sampean ado-ado goleki diparani. Nyun sewu. Saya berjalan hanya untuk mencari terdengar bahwasanya itu ada di daerah Magelang. Saya berjalan dari Malang ke Magelang. Si coba. Sampean paling podo kabupaten mak celurut ngoten nggih. Saiki penak nggo sepeda. Dulu jalan kaki, Pak. Hanya satu makalah yang ku pertanyakan pada beliaunya. Mbah Yai Khayi, Syekh Khayi. Mbah, carane untuk lekas cepat nang Allah bagaimana? Jalano ke arah barat, jangan tolah-toleh. Hanya itu makalahnya. Akhirnya ya, udah nggak tolah-toleh. Sebetulnya itu gak berjalan ke arah barat, terus gak oleh tolah-toleh, mboten. Ruhaniyah sampean kalau sudah dikasih Allah tahu lewat sirul asrar, fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, di depanmu itu ada wajah Allah. Udah lewat zikir tersebut kenceng, ojo tolah-toleh urusan dunya ngoten, gak dikaiku seperti itu. Jadi ya bingung ngaji babakan dulu itu. Sekarang penak Pak. Ya Allah ya Karim. Dibauka wis gak paham oleh teko. Dulu Pak takok. Bogem sing metu. Jenenge ngaji rungon, ya wis paham gak paham rungokno. Mboten asal tangklet. Tanya tidak boleh. Sudah pelajaran keterangannya dengan bahasa isyarah. Yang kedua tidak boleh tanya. Kuping dikon ngrungokno tok. Wis paham gak paham wis urusane Gusti Allah. Sing penting tak sampekno kuwi gak oleh takon. Gak boleh tanya. Sekarang beda. Terbalik 1000 derajat. Ya ta? Notok Pak. Keterangan itu gak pakai isyarah. Isyarah cuman dibuat untuk contoh secara akliyah. Hanya itu. Terus ada yang gak paham boleh tanya. Sampai mohon maaf, detik ini saya belum mampu untuk jawab. WA jenengan saking kathahé wis tak anggap pitakone podo. Tak jawab ning status. Wis beres wis kejawab. Lah tak hitung kira-kira sekitar 1000. Iki piye oleh kunjab? Yes. Yes, sebetulnya sih bisa Pak. Dengan catatan cut dulu, break dulu, jangan tanya. Aku tak jawab sih, tak terus nih, tak entek nih 1000 nih kau. Entah sampai berapa hari aku juga gak tahu. Lah kita juga sibuk kerja, kita juga sibuk ngaji, kita juga sibuk macam-macam. Ya sakit.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya ayat ini Pak, ning dunya iki mungguh wong kafir, mungguh ahli hijab seakan-akan dunya anak itu manfaati. Tapi dia akan sadar itu kalau tidak bermanfaat, kalau sudah datang sesuatu yang Allah janjikan. Apa? Bagdatun, berupa kematian. Udah. Taunya sakmono gedene kanggo nyelametke jenengan ben gak matek iku ya apa? Ora iso. Anak malah justru isoke nangis tok. Di belakang nangis ono sewenang karena akan dapat warisan. Loh Pak, saya itu sering diparani anak yang orang tuanya itu sakit ras sembuh-sembuh. Alasannya karena pegel asli ning rambut. Asli tapi mboten ngaku. Nuyuh ngeprok, nising ngeprok. Kadang-kadang wis pokoknya ambune njero omah iku wis luar biasa. Ngeluh kita sebagai anak, merasa capek kita. Akhirnya moro ning omah. Kang Son, wis nek diparing waras cek endang waras, nek mboten cek endang budal. Lho jujur Pak nggih. Anak itu tega mengatakan seperti itu. Sakno alasannya, sakno melihat sambate. Padahal aslinya dheweke sendirinya yang wis capek. Dia nggak ingat waktu kecil orang tua kita, ya toh? Kita pipis ya prok, waktu ya prok. Orang tua nggak ada sambatnya. Malam-malam enak tidur Pak, pagi kerja terus. Ibu malam-malam enak turu, anak tangi, tetek, kasih mimi. Nangis dengan sabar kita sebagai orang tua, ngeramut anak. Apalagi ketika anak sakit, gak ada orang tua, wis nang bongko, ndak. Pasti dia cari cara untuk bagaimana anak lekas sembuh. Dibawalah ke dokter. Kadang-kadang barangkali kena sawan, dibetau, dibawa ke orang pintar, nyebul bus. Meniku ya, beliau seperti itu ya mboten garingan Pak, mesti bawa wedang gula kopi. Ayo dibanding orang tua kita ngerambut mulai kecil, kita masih berapa bulan Pak ngerambut orang tua. Nuyuh ngeprok wis gak kuat. Akhirnya moro Kang Son nek bongko ndang bongko sakno. Kula nggih melok kucluk. Ya wis sembarang. Akhirnya karomah diteko ngomong ngeten e. Biyen Pak iku duweni cekelan mungkin. Nek nyekel karomah lak enak to Pak. Iki ngomong bahasa kasar lho ya. Enak tok. Pengin bongko ayo gampang ngono wis. Pengapesane apa ngono? Iki ketahuan. Ya wis ndang bongko. Mereka kegandolan karomah mang ilmune ditarik. Makane kula disiksa Allah 20 tahun mendem niki, Pak. Masya Allah. Sampai gak ro awak kula. Nebus untuk menghilangkan semuanya itu dalam diri saya. Mungkin sing tahu dadi penduduk Sumber Tebu tahu. Oh, Kang Son gendeng udo. Lah ngoten nggih. Ya Allah, Pak. Pelepasan karomah semuanya itu seperti itu. Hampir 1 tahun lah, hampir. Insyaallah. Lah kok 2024 Gusti Allah gawe goro-goro celun maneh, ancur.
Lah terus ya apa maneh? Kula dilokno aja kakehan cocok. Asli berat Pak, saya itu asli berat. Tapi oleh karena Allah punya jaminan yang bersirul asar tidak akan membahayakan, tidak akan menghalangi jenengan. Tapi sing nekat belum sirul asar kok yo ngelakoni wis nek kejungkel-jungkel aja celuk jenengku sisuk. Lho itu memang satu sisi enak Pak, satu sisi sama dengan innal ladzina kafaru tadi loh. Satu sisi amwaluhum dunya brono mewah iku enak. Serba apa sing diingin nafsu iku keturutan. Wa amwaluhum juga begitu. Tapi nyuwun sewu. Mengapa kita mengatakan itu bermanfaat? Karena posisi hati kita masih di dalam ahli hijab. Sehingga mengatakan itu ada, itu wujud, itu bermanfaat. Tapi coba kalau jenengan sudah masuk di dalam ahli syuhud, semua yang bermanfaat hanyalah Allah. Cuman dilahirno ditampilno wujudi Gusti Allah rupa amwaluhum wa auladuhum. Sehingga bagi ahli syuhud harta benda anak itu bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Karena harta benda dan anak itu bagi ahli syuhud sudah tidak disebut al-kaun, tidak disebut sebagai makhluk. Huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal, itulah wujud Allah secara batin dan dohir. Pon Pak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, cuman solusinya bagaimana biar harta benda dan anak itu jadi berguna. Solusinya Anda harus menyalakan nur makrifat dalam hatimu. Terus carane nur makrifat dinyalakan Allah hanya satu jawabannya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Berzikir sejatine zikirlah Anda, yang zikir Anda itu katsiron, ukeh iki enggak ada batasnya. Sak banyak-banyake kuwi eling atimu nang Gusti Allah. Eling maksude yen sak temene bahwasanya selain ilahun wahid, hidup yang ada di depanmu itu tidak wujud. Selain hidup ilahun wahid dalam dirimu atau di depan dirimu, di kanan kirimu, di atas bawahmu, itu tidak wujud. Berarti jenengan harus belajar ngilangno rasa keakuan makhluk yang wujud, yang berkehendak, yang bisa apa-apa dan bisa punya apa-apa. Wis ilangno, belajar iku. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo bila mana ada yang perlu ditanyakan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Gus, ada sebuah referensi, bahkan gini ya, bukan referensi tapi begini, seseorang itu ketika tuntas syariatnya, apakah ada jaminan ketemu dengan yang hidup? Fakta Rasulullah ketika dapat
perintah sholat ketemu yang hidup itu adalah faktor syariat. Apakah kemudian hakikat dan makrifat tanpa itu tadi saya bilang murni ketuntasan soal syariat itu menjamin ketemu yang hidup, yang pertama. Yang kedua, apakah kefanaan sebagai hamba itu dengan baca bismillah itu mewakili kefanaan seorang hamba? Ketika kita takbir, ketika kita makan, ketika kita melakukan sesuatu dengan bismillah, apakah kemudian itu bisa kita subjektifkan bahwa itu adalah bisa memaknai kefanaan kita? Ada sebuah referensi dari thariqah yang lain bahwa fana itu muncul kita dapatkan hanya dengan sirul asrol. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Gus mohon izin, bahwa bukti kita memfanakan, ketika sholat saya sering mengikuti YouTube jenengan. Ketika sholat kita takbir, kita iktidal, bahwa itu adalah yang dilakukan oleh Allah, itu peran Allah. Apakah itu kita bisa mengklaim bahwa itu adalah pertemuan dengan Allah? Ya, ada 3 pertanyaan itu. Kemudian yang terakhir tanggal 7 kemarin saya ikut Gus, tapi belum mendapatkan itu. Mungkin ya Allah belum meridhoi. Saya di masjid lantai 2 Gus, tapi soundnya kurang ini, jadi saya nggak dapat apa-apa. Kemudian saya tanya ke teman-teman, katanya ya kurang jelas. Kemudian nggak tahu, ketika saya setelah baiat karomah, saya juga WA jenengan, saya kok bermimpi jenengan itu ngasih sesuatu di mulut saya. Kemudian saya kaget, betul-betul kaget, dan yang jenengan kasih itu kok belum sampai masuk ke mulut saya. Itu faktor apa? Apakah kemudian saya tidak dapat sesuatu, kemudian mimpi itu? Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang hakikat makrifat, kita harus paham tentang apa sih syariat itu. Tadi kan mengatakan tanpa syariat apakah hakikat jamin untuk bisa fana dan sampai ke makrifat. Gini, apa sih syariat itu? Syariat itu adalah ilmu yang jenengan kali kula pahami khusus untuk menata urusan ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa dohir, wis kecoki. Bisa dikatakan ini adalah kendaraan, bisa dikatakan kendaraan jasmaniah. Contoh, di situ ada ibadah 2 dalam 24 jam secara dohiriyah yang disebut ibadatul mahduf wa ghairu mahduf, murni dan tidak murni. Sudah ditetapkan di dalam hukum syariat murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, ngaji, apapun, tahlil, istighosah, itu murni. Yang tidak murni, kita kerja, kita makan, kita minum, bisnis, itu semua ibadah. Di situ ada ilmunya. Lah ilmu itu disebut syariah. Sholat ilmunya apa? Ilmunya sholat ini jenengan pahami. Oke, ini urusan ibadatul jawareh, ibadah sing bangsa jasmaniyah dibagi menjadi 2,
makhduf dan ghairu. Lah ilmunya inilah disebut syariat. Satu pun kecoi thariqah, jalan. Jalan yang dimaksud jalan ini yang mana? Apakah yang disebut thariqah itu pada umumnya muktabaroh itu? Mohon maaf, saya tidak bicara itu. Thariqah adalah nama suatu ibadah. Contoh, ibadah tadi kan ada dua, murni. Ada nama sholat, itu thariqah. Nama sholat itu thariqah. Nama zakat, nama puasa, nama haji. Iki sambung ambek perilaku Rasulullah mboten? Sambung. Dikatakan sambung karena Rasulullah sejak itu ya melakukan ini. Paham nggih? Ini thariqah. Wis. Makan, Rasulullah makan mboten? Makan. Berarti sambung ikut thariqah. Rasulullah kerja ndak? Kerja. Pernah toh kerja jadi pedagang baju yang dagangannya Siti Khadijah, terus mengembala kambing dengan upah ma'am. Lo kerja. Lah kita kerja berarti ini thariqahnya sambung. Tak mentalak nih aku ngomong ya. Tapi ojo loro hati. Rasulullah pada saat itu sudah memegang atau melakukan muncul thariqah yang sekarang enggak? Thariqah yang sekarang yang kita anggap muktabaroh. Apa sih muktabaroh itu? Sambung nanggoni Rasulullah. Rasulullah pernah jalakne, oh aku thariqah iki ngono. Seperti itu enggak? Sampai pun loro hati loh ya. Nek umpama Rasulullah tidak menjalankan thariqah-thariqah yang kebanyakan itu di tengah masyarakat itu yang kita anggap muktabar. Aku tanya sekarang, mulai dari mursyid thariqah, entah thariqah apa ae, sampai murid kita sebagai murid thariqahnya, ketika dibimbing di dalam sifat wajib Allah, sehingga di situ banyak aurat, banyak wirid-wirid yang kita kulinakan, istiqomahkan, berkhususiyah, bersuluk. Aku tanya, kita kan sudah dikasih keterangan, oh iki muktabar sambung terhadap Rasulullah, sampai Rasulullah nanti bisa wusul nang Allah. Aku tanya, sudahkah saudara itu betul-betul liqah datang Allah yang kita dulu mengatakan bahwasanya muktabar sambung terhadap Rasulullah?